Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita bangun hari ini dengan harapan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti biasa kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita, yang selalu meneguhkan kita dan mengarahkan kita kepada hal yang benar. Firman Tuhan ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 116 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini secara khusus Mazmur pasal 116 ini adalah kesaksian iman daripada pemazmur tentang rasa syukurnya, rasa terima kasihnya atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Dia bisa merasakan kasih Tuhan itu begitu luar biasa, menyelamatkan dia, melepaskan dia dari bahaya maut. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini menyaksikan kepada kita bahwa pemazmur sedang berada dalam ancaman maut. Kalau kita lihat dari ayat yang ketiga, saudara-saudara, di situ dikatakan tali-tali maut telah meliliti aku. Artinya maut itu sudah mengikat dia, mencengkram dia, sehingga tidak ada harapan untuk bisa lepas dari maut itu. Bahkan dikatakan dan kegantaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Dia sudah begitu ketakutan saudara-saudara, karena di depannya maut itu sudah begitu dekat. Orang-orang yang berhadapan dengan maut pasti penuh dengan ketakutan. Bahkan lagi dikatakan di sini, aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan begitu besar kasihnya. Di situasi yang tidak mungkin lagi bisa lepas, ternyata Tuhan bisa melepaskan dia, menyelamatkan dia dari ancaman maut itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang bagaimanakah dengan kita? Apakah yang bisa kita saksikan tentang Tuhan? Apakah kita bisa menyaksikan sama seperti pemazmur di sini, menyaksikan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, kasih Tuhan itu begitu luar biasa, keadilannya, pertolongan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita bahwa kesaksian kita tentang Tuhan bukan saja hanya karena kita dilepaskan dari maut. Kitalah yang tahu bagaimana pergumulan kita, kitalah yang tahu bagaimana ketersesakan kita, kitalah yang tahu saudara-saudara apa kesulitan demi kesulitan yang kita alami, dan bagaimana kita rasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita saudara-saudara yang merasakan kasih Tuhan, saksikanlah itu, bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Saudara-saudara, mungkin kita tidak menghadapi maut sama seperti pemazmur itu, tetapi mungkin kita mengalami keluarga yang berantakan, ekonomi yang hancur-hancuran, usaha yang bangkrut, dan mungkin juga banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan bahwa kita sedang terpuruk. Ada orang-orang sekarang yang di kamarnya dia terpuruk, menangis, menderita. Ada orang-orang yang tidak mau tampil ke depan lagi, karena apa? Karena dia merasa bebannya begitu berat. Anaknya mungkin membuat dia menderita. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ujilah Tuhan. Ketika engkau mengalami pergumulan sama seperti pemazmur itu, serukanlah Tuhan. Sama seperti pemazmur, saudara-saudara, ketika dia menghadapi maut itu sudah meliliti dia, ya, bahkan dia sudah ketakutan, tetapi dia katakan di ayat 4 ini, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara-saudara, kita harus berseru, kita ambil langkah iman untuk percaya kepada Tuhan. Makanya saya percaya apa yang dikatakan Tuhan
Ujilah Tuhan. Ujilah Tuhan. Bagaimanakah kita menguji Tuhan? Menguji Tuhan bukan berarti kita seakan-akan mau mencobai membuktikan bahwa kasihnya Tuhan dengan pencobaan-pencobaan yang menurut kita itu kebodohan. Ada orang berpikir, benarkah Tuhan mengasihimu? Kalau benar Tuhan mengasihimu, jatuhkanlah dirimu dari bukit ini. Sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis di bubungan bait Allah itu. Itu mencobai Tuhan. Iblis katakan, jatuhkanlah dirimu, sebab nanti malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau dari bawah, sehingga kakimu tidak akan terantuk. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, ada firman yang berkata, jangan engkau mencobai Tuhan. Nah, saudara-saudara, mencobai Tuhan tidak boleh, tapi menguji Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan Maha Pengasih? Benarkah Tuhan mau menolong kita? Benarkah Tuhan mendengarkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menderita? Uji Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu dalam beberapa hal. Ketika situasi pelik, pergumulan begitu berat, apalagi ketika ada situasi deadline, kita harus menjual ini tetapi ya belum menemukan pembelinya, sementara kita harus pindah. Saya pernah merasakan itu dan saya menggumuli itu sampai beberapa minggu. Saya gumulin. Ternyata ketika mau pindah, Tuhan memberikan pembeli untuk sesuatu yang harus saya jual, supaya jangan saya berpikir juga nanti ke tempat itu lagi. Supaya jangan saya memikirkan saya sudah pindah tapi saya hanya memikirkan sesuatu di tempat itu. Itu luar biasanya Tuhan. Makanya saya katakan, saudara-saudara, ujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika engkau mengalami penderitaan, mungkin karena penyakit, mungkin karena ekonomimu yang terpuruk, mungkin anak-anakmu yang narkoba, atau selalu menjadi membuat pikiranmu suntuk, atau mungkin usahamu yang merosot. Saya mau katakan kepada kita, berserulah kepada Tuhan, meminta tolonglah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab engkau. Dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, mintalah kepada Tuhan. Pastikan Tuhan pasti menolong engkau. Nantikan pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyaksikan memang kasih Tuhan itu begitu besar. Sayang Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita, sehingga kita boleh bersaksi sama seperti pemazmur. Begitu luar biasanya engkau Tuhan, sehingga dia bersaksi kepada kita saat ini, saudara-saudara. Dari ayat yang pertama dia katakan, saudara-saudara, bahwa aku akan mengasihi Tuhan. Dalam seumur hidupnya dia bersaksi dia akan mengasihi Tuhan. Itu ayat 1. Ayat yang ketiga dia katakan, aku akan berseru kepada Tuhan seumur hidupku. Itulah luar biasanya. Ya, yang ayat kedua, begitu luar biasanya kasihan pemazmur ini. Seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang bisa kita saksikan? Rasakanlah kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupmu. Jangan berpikir kadang-kadang mesti ketika kesulitan itu sedang terjadi baru kita bisa merasakan kasih Tuhan. Tahukah kita, ketika kita sehat, ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa Tuhan membiarkan kita sehat sementara? Bisa saja terjadi penyakit yang beratkan kepada kita. Orang baru merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa buat matanya ketika matanya tidak bisa melihat. Orang bisa merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasanya selama ini kepada kita. Kita boleh menghirup napas ketika paru-parunya, jantungnya masih bekerja dengan baik. Tetapi ketika semuanya mengalami pergumulan, ketika jantungnya mengalami pergumulan, baru dia bisa merasakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita sehat pun Tuhan sedang bekerja mengasihi kita. Oleh karena itu saksikanlah Tuhan dalam hidupmu. Biarlah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Kami diingatkan sekali lagi untuk benar-benar merasakan bahwa kasih-Mu
begitu besar dalam hidup kami. Bahkan ketika kami dalam keadaan yang sehat, ketika kami semuanya berjalan dalam keadaan yang aman, itu semuanya semata-mata karena kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak perlu harus menghadapi ancaman maut baru kami bisa mengerti bahwa Tuhan memberkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan yang begitu indah, begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa boleh bersaksi Tuhan itu begitu baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.